Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Arfan Yusuf selaku kelompok 1 pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Ya, dan di sini saya akan membahas materi dengan judul materi yaitu pengertian ruang lingkup dan urgensi perencanaan pendidikan. Ya. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian dari perencanaan pendidikan itu. Berbicara mengenai perencanaan, seperti yang kita ketahui pertama yaitu apa sih itu perencanaan? Ya, perencanaan dalam arti yang sederhana dapat disimpulkan sebagai suatu proses untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kita harus mempersiapkan sebuah perencanaan ini. Nah, perencanaan yang dimaksud adalah suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan, ya, guna untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Ya, sebagai proyeksi perencanaan yang memiliki unsur kegiatan mengidentifikasi dan menginventarisasi dan menyeleksi kebutuhan. Ya, kebutuhan yang maksud sini adalah kebutuhan yang berdasarkan skala prioritas. Ya, skala prioritas mengadakan spesifikasi yang lebih rinci. Perencanaan pendidikan menurut para ahli sesuai sudut pandang masing-masing, diantaranya yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama itu dari Somantri. Ya, Somantri. Ya, dia mendefinisikan bahwa perencanaan pendidikan yaitu sebagai tahap awal dalam proses manajemen pendidikan yang dijadikan sebagai panduan, ya, panduan dalam proses pelaksanaan. Ya, dalam hal ini adalah pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pendidikan. Kemudian menurut UNESCO, ya, UNESCO dia mendefinisikan sebagai perencanaan. Ya, perencanaan pendidikan itu adalah sebagai suatu intervensi otoritas pemerintah untuk mengarahkan dan menyelaraskan. Ya, untuk mengarahkan dan menyelaraskan. Dalam hal ini adalah sebuah pembangunan pendidikan dengan persyaratan sektor lain. Ya. Kemudian yang ketiga itu dari Depdiknas. Ya. Dari Depdiknas, dia mendefinisikan sebagai perencanaan pendidikan adalah sebuah proses penyusunan gambaran kegiatan, dan maksud di sini adalah gambaran kegiatan pada pendidikan yang di masa depan dalam rangka mencapai perubahan. Ya, perubahan apa yang dimaksud sini adalah yaitu pendidikan yang berkualitas secara struktur dan terprogram. Dan yang terakhir itu yaitu menurut Combs. Ya, menurut Combs mendefinisikan perencanaan pendidikan adalah sebagai suatu kegiatan yang rasional dari analisis sistematis. Ya, pada proses perkembangannya, analisis sistematis pada proses perkembangannya pendidikan dengan tujuan agar kegiatan pendidikan itu lebih efektif dan efisien. Ya, itulah tadi beberapa pendapat dari para ahli mengenai perencanaan pendidikan. Ya, di sini dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan upaya pemerintah dalam menyelaraskan pembangunan pendidikan dengan sektor lain. Ya, dan menjadi langkah awal dalam proses manajemen. Ya. Ini merupakan awal dari proses manajemen pendidikan dalam merumuskan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Ya. Kemudian yang poin B, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perencanaan pendidikan. Ya. Untuk menjelaskan ruang lingkup perencanaan pendidikan secara tepat, harus menggunakan dua perspektif. Ya. Perspektif yang pertama itu adalah ruang lingkup perencanaan pendidikan dilihat dari bidang kajian. Ya. Bidang kajian untuk yaitu memahami konsep, teori, dan prosedur perencanaan pendidikan. Dan kemudian yang kedua yaitu perencanaan pendidikan
dilihat dari perspektif objek yang direncanakan oleh perencana pendidikan. Ya, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai pertama itu pada objek kajian. Ya, dipandang dari sudut bidang kajian, ya, ruang lingkup perencanaan pendidikan dapat meliputi pengkajian terhadap konsep dasar dan teori-teori perencanaan pendidikan, ya, prosedur-prosedur perencanaan pendidikan, dan teknik-teknik perencanaan pendidikan. Dan selain itu, dia juga memprioritaskan pada pendekatan perencanaan pendidikan, kemudian prinsip-prinsip pendidikan dan lain-lain, termasuk jarak perkembangan perencanaan pendidikan. Dan pada bagian kedua yaitu mengenai dari sudut objek. Dipandang dari sudut objek yang direncanakan, ruang lingkup perencanaan pendidikan meliputi perencanaan siswa, perencanaan guru dan tenaga kependidikan, dan kemudian perencanaan prasarana dan sarana pendidikan, dan yang itu selanjutnya itu perencanaan biaya pendidikan dan perencanaan kurikulum dan program, perencanaan proses pembelajaran, dan selanjutnya itu adalah perencanaan mutu sistem pendidikan dan lain-lain sebagainya, termasuk perencanaan manajemen dan penyelenggaraan pendidikan. Ya, kita lanjut ke poin terakhir yaitu poin C, yaitu mengenai urgensi perencanaan pendidikan. Nah, mengapa perencanaan pendidikan itu penting? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa urgensi itu adalah kepentingan dari perencanaan pendidikan itu. Yang pertama itu, dengan adanya perencanaan, ya, pendidikan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan. Ya, adanya domain bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Dan yang kedua yaitu dengan adanya perencanaan pendidikan, maka dapat dilakukan suatu perkiraan, dalam hal ini adalah forecasting, terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, dan perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi ke depannya. Ya. Dan poin yang ketiga yaitu perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik. Dalam hal ini istilahnya itu the best alternative, atau kesempatan untuk memilih kombinasi dengan cara yang terbaik atau the best combination. Dan poin yang keempat sekaligus yang terakhir itu dengan adanya perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usahanya. Dan sekaligus dengan adanya perencanaan pendidikan ini, maka ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja, ya, usaha atau organisasi, termasuk dalam hal ini adalah suatu organisasi pendidikan. Ya. Ya baiklah, itulah tadi urgensi mengenai perencanaan pendidikan itu. Mengingat urgensitas perencanaan ini, maka penting sekali bagi setiap instansi pendidikan, atau baik pada tingkatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas provinsi, dinas pendidikan, kabupaten atau kota, maupun instansi pendidikan seperti yayasan atau sekolah, untuk membuat perencanaan yang lebih baik. Ya baiklah, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai pengertian ruang lingkup dan urgensi perencanaan dari perencanaan pendidikan. Ya, saya undur diri. Ya, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.